Halo guys, welcome to Geraldine Channel. Excited jika sudah bersama dengan duo DGJ kesangan apa kalau bukan dengan duo Cindo kesangan apa kalau bukan dengan duo orang dengan Gejo kesangan apa kalau bukan dengan duo reviewer film terviral tengah akan terkocak terpopuler termenarik kultus terbersamaan apa termakan usus minta maaf minta klarifikasi Culik kucing. Culik kucing. Black Mamba tergeletak di jalan, terberenang di kolam. Iron Man. Terjam tangan 11 miliar. So ya, by the way guys, ya seperti kalian tahu ya kondisi kita sebenarnya kita masih selamat guys. Maksudnya kayak di tengah kondisi Indonesia yang sedang kacau banget sekarang ya. Tetapi bagaimanapun juga sialnya hidup harus tetap berjalan ya. Kita tetap harus berkonten, tetap harus menemani kalian juga ya, biar nggak stres di tengah banyaknya berita-berita yang bikin stres. Semoga kehadiran kita di sini bisa membuat kalian sedikit lebih tenang ya. Tapi film ini bikin stres. Nah, kitanya makanya justru nggak bikin stres. Kita hibur mereka. Nah, oke. Nah ya, semoga kalian terhibur. Ya. Selamat datang di ADC. Ada apa di Cinema? Nggak sama. Film masih beda dengan yang terakhir ya. Yang tayang di bioskop ada Hanya Namamu Dalam Doaku masih ada. Darah Nyai ada Lebih Dari Selamanya. Panggil Aku Ayah. Tinggal Meninggal, Panjat Tengkorak, Weapons masih ada sih sebenarnya kayak kemarin. Ada The Shadow Age filmnya Jackie Chan. Nah, ini film kita tadi kan, Dracula. Mereka ada di sini. Dracula One for All. Ada Pencarian Ahmad Saruni. Ada juga Pencarian Eko Satrio anjing. Lalu juga ada film yang satu ini akan kita bahas ya. Film yang satu ini terlihat dari trailer, terlihat dari premis juga kelihatannya lumayan menjanjikan ya. Tetapi ketika dinonton dan film satu ini berjudul Ladinak, mereka ada di sini. Film ini diproduksi oleh Pragesh Chugani, Deepak Chugani, Dilip Chugani, Sanjeev Chugani, Ahmad Chugani, Uya Chugani, Pasya Chugani, Lina Chugani. Didirectori oleh Azhar Kinalubis, ditulis oleh Pertiwi Juliani, diproduksi oleh Anami Films, dibintangi oleh Raiha Anun, Naila Deni, Arifin Putra, Giolio Parengkuan, Cantik Shardrel, Ivanka Suwandi, Jenny Chang, Amisara. Lalu juga ada Nafa Urbat, lalu juga dibintangi oleh Puan Meherenai. Saksikan penampilan kecil dari Pak Sigit Purnomo. Bercerita tentang Najwa, seorang jurnalis yang dibungkam pemerintah sekarang sudah tidak jarang speak up ya sekarang ya. Sudah jarang. Iya, kenapa ya? Kayak jarang speak up ya di tengah padahal dulu sangat lantang ya Najwa ini ya. Sekarang jarang speak up. Ini kan Najwa yang beda. Oh, bukan Najwa yang beda Najwa. Tetapi sama-sama Najwa. Persamaan Najwa sama ini sama yang satunya ada persamaannya. Sama-sama ketakutan. Ya ini bedanya ketakutan sama Najwa, seorang guru dari kota kecil pindah ke Guru ya ternyata. Soalnya dia ngajarnya cuma sekali ya. Lebih ke instruktur ya tadi itu bukan guru ya. Lebih ke reviewer. Instruktur ini lebih ke pesulap anjing dia tadi kan gitu dia. Pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya Yanti. Setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan. Namun rumah barunya justru menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktik kanibalisme kuno yang dijalankan oleh para pemilik yayasan. Merinding. Najwa harus melawan kekuatan gelap demi menyelamatkan dirinya dan anaknya agar tak menjadi tumbal ritual kanibal berikutnya. Ungke ungger demi apa? Demi ungger. Baru film sudah tayang di bioskop mungkin. Jika kalian masih penasaran mungkin atau ingin menonton filmnya, silakan kalian keluar aja lah. Gue nggak pengen marah-marah. Kemarin udah capek marah-marah di story bang. Keluar ungke ungger.
Malah tren. Memaki tren. Nanti silakan setelah kalian keluar, kalian balik ke sini, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Kohas! Woi. Om Gerald! Woi. Apa yang kita suka dari film ini ya? Oke. Aku suka sih, castingnya cukup menjanjikan sih dari semuanya dan cocok sih untuk memerankan kelompok yayasan yang menyimpan banyak sekali kelicikan dan kebusukan gitu. Setuju. Sih dari castingnya sih. Setuju, dari pemilihan casting menurut gue semuanya tuh seolah-olah mereka tuh orang yang dingin dan misterius, tetapi maksudnya kayak kelihatan juga bagaimana mereka pura-pura baik, tetapi di balik pura-pura kebaikannya mereka tuh ada motif gitu. Ada motif gitu. Somehow itu tuh terlihat bahkan bukan dari dialognya, dari mukanya. Dari struktur mukanya. Dari struktur mukanya, anjir, kok bisa ya? Dan mereka mau dibikin semacam orang yang old money yang sudah bertahan lama. Percaya sih Bener, gitu. terutama neneknya sih. Nenek sih teman-teman Neneknya, old money gitu iya sih. sih gila, neneknya itu kayak 9 naga ya. 9 naga tuh. Berasanya kayak dia tuh 9 naga sih anjing, seriusan. Yang membedakan adalah di sini old money-nya tidak pakai duit rakyat. Emang boleh old money pakai duit rakyat? Tapi dengan tumbang. Dan juga di sini yang perlu digarisbawahi adalah rumah mereka tidak dijarah. Mobil mereka tidak melindas. Oke, lanjut ya guys. Selanjutnya adalah gue suka juga dengan setnya. Ini sangat basic ya. Kalau kita ngomongin film ini sangat basic ya. Tetapi menurut gue kayak gue beneran harus apresiasi karena setnya tuh beneran kayak sekolahnya Gempi anjing. Iya, kayak sekolah-sekolah elit dan mereka punya seragamnya sendiri, nggak mengikuti negeri. Iya coy, serius. Jadi kayak sekolahnya itu kalau dibilangin adalah yayasan, apa kan tadi dibilang yayasan emas gitu kan, payung emas gitu kan. Sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun juga kayak gitu. menghasilkan anak-anak berbeasiswa dan juga terpilih. Gue percaya anjing, karena sih. kayak ya benar kayak sekolahnya itu kayak sekolahnya X-Men anjir. Yang aku notice juga dari setnya mereka banyak menggunakan warna putih sebagai warna dominan dari outfitnya, rumah, perabotannya. Tapi dalam konteks film kanibal ini, putih ini seperti melambangkan kesucian yang palsu karena dipadukan dengan kebrutalan dan motif yang tersembunyi di balik itu loh. Jadi kayak secara warna kayak dia tuh banyak menampilkan warna putih, tetapi kita tahu warna putih ini unsettling ya. Rasanya tuh kayak tidak benar gitu ya. Tidak tepat untuk film Tidak seperti tepat, ini. iya gitu. gitu. Jadi kayak apakah mungkin karena kita dari awal kita udah datang dengan ekspektasi oh ini film kanibal gitu. Mereka menaruh hal-hal seperti itu tuh kita langsung udah unsettling gitu, disturbing gitu. Warna putih itu kan sebenarnya kayak warna yang baik gitu kan ibaratnya. Tetapi di film ini tuh bisa menjadi kayak suasana itu agak disturbing aja gitu ya dengan warna putih. Dipadukan dengan actingnya para aktor yang mereka mencoba untuk baik. Padahal kita tahu enggak. Dari awal sebenarnya film ini kita udah tahu siapa penjahatnya, udah nggak ada plot twistnya. Sudah tidak ada plot twist karena Nggak ada plot twist. Itu aja gitu. Tetapi somehow menariknya adalah kayak gue masih bisa duduk untuk menonton lah sampai akhir gitu ya. Meskipun kayak entar lah soal cerita ntar kita bahas di catatan hitam, tetapi film ini bisa membuat gue kayak gitulah. Susah dijelaskan lah anjir. Ini adalah perasaan yang susah dijelaskan gitu. It's definitely not a bad movie sebenarnya ya. Kayak dari premisnya juga sangat fresh gitu ya kan di tengah-tengah agama sentris. Iya, agama sentris. Terus kayak film santetan, tumbal-tumbal. Ya meskipun ini juga tumbal-tumbalan, tetapi ini tuh kayak lebih ke tumbal kultus gitu kan. Iya. Nah, ini bahasanya tuh cult horror gitu kan. Terakhir kalau nggak salah cult horror tuh ini yang gue memorable banget itu Perempuan Tanah Jahanam gue. Ya, Perempuan Tanah Iya, Jahanam. coy, itu kan cult horror jatuhnya. Sama kultus iblis, tapi itu sebenarnya ngaku-ngaku doang. Iya, itu wah kurang sih itu. Kayak nggak jelas ya. Tetapi maksud gue yang sangat membekas di gue tuh ya si Perempuan Tanah Jahanam itu sih. Terakhir gue nonton cult horror seperti itu. Terus muncul lagi film seperti ini yang berani mengeksplor genre horror yang lain. Menurut gue itu hal yang perlu yang patut diapresiasi juga sih. Terus selanjutnya adalah kalau kita berbicara soal special effect, menurut gue juga udah oke lah. Maksudnya kayak nggak yang malas-malesan lah. Mereka berusaha kok, walaupun kayaknya mereka terbentur dengan guideline umur deh sepertinya ya. Gorok leher, tarik usus gitu. Terus yang di kulkas itu juga terlihat sangat meyakinkan. Ada apa sih daging-daging yang disimpan di kulkas kan ada kayak tangan, ada kayak hati, jantung segala macam. Itu menurut gue kayak untuk sebuah film kanibal, gore-nya oke. Meskipun kayak dibandingkan dengan lagi-lagi ya kalau kita membandingkan dengan luar negeri, masalahnya gini, di Indonesia tuh jarang sekali ada film kanibal. Jadi kita nggak bisa membandingkan sama film kanibal yang lain gitu. Aku bayangin kan yang di hutan-hutan di Amerika itu loh. Yang suku-suku wrong itu term ya itu. Kita itu jadinya otomatis membandingkan film itu dengan film kanibal luar negeri. Karena gitu. referensi kita cuma itu. Iya gitu. Harus sesuai dengan standar itu gitu. Iya benar sih. Jadi kayak ya itu sih. Kayak untuk sebuah film kanibal tetapi special effect-nya udah lumayan oke lah.
Oke lah. Udah sih kayaknya. Ntar kalau ada kepikiran kita balik lagi. Kalau gitu kita sekarang akan masuk ke catatan hitam film Labina. Untuk catatan hitam film Labina ini menurut gue sebenarnya nggak banyak sih. Apa yang gue tuh nggak suka sama ini sih. Gue tuh nggak suka sama pemerintah kita. Masih masuk tuh. Gue gak suka sama pemerintah kita yang selalu mengeluarkan statement yang ada aja gebrakannya. Instead of kayak ya udah datang ke publik meminta maaf, mengaku salah. Bukan mengaku salah tapi malah gas air mata. Gas air mata. Gitu. Lagi-lagi ya, sebuah film yang premisnya sangat menarik dieksekusi dengan sangat buruk sih menurut gue. Untuk sebuah film kanibal, tidak ada kanibal-kanibalnya. Tidak ada kanibal. Satu-satunya kanibal cuma meminum segelas darah yang diwitek berulang-ulang terus gitu loh. Itu pun juga kayak kayaknya tuh jus naga ada anjing. Jus naga ada kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk sebuah film kanibal ini tuh kayak adegan kanibalnya tuh minim sekali. Bahkan saking minimnya kayak gue tuh sampai bingung sampai bertanya, ini film kanibal ya? Karena kan mereka tuh brandingnya film ini adalah film kanibal pertama. Segala macam. Kenapa namanya Labina? Karena nama kanibal tuh terlalu brutal. Ini sangat brutal segala macam. Brutal ya. Pret banget anjing kayak. Gitu anjing kayak kentut anjing. Malah 1 jam pertama cuma dipaksa untuk menonton ini rumah di review, dia explore gudangnya, kamar atas, ke ada yang bawah, ruang tamu gitu doang. Jatuhnya kayak ini kayak real estate di Pik anjing. Kayak nonton video real estate di Pik yang gue tuh suka banget tau lihat orang jualan rumah kayak kayak bermimpi kayak bisa nggak ya gue tinggal di sini anjing kayak gitu ya anjing. Tapi pas dengar openingnya hanya cicil sebulan 30 juta. Hanya 100 miliar kalau bisa memiliki rumah sebesar ini. Anjing hanya 100 miliar anjing. By the way ntar kalau insya Allah sih gue bisa kebeli sih lewat keranjang kuning gue. Karena YouTube udah ada keranjang kuning ya guys. YouTube, TikTok udah ada keranjang kuning. Gue sekarang udah mulai menabung. Kebetulan udah kekumpul 67.000. 67.000 ya, dari 100 miliar. Doain ya guys, insya Allah kalau gue punya rumah 100 miliar di Gading Serpong apa di Pik, lu tinggal sama gue. Nih, kalau lu masih mental tempe, mending jangan buat film kayak begini anjir. Ini tuh genre film yang nggak bisa disentuh sama semua orang gitu. Karena kalau lu itu masih kayak ada rasa takut ini itu, rasa nggak berani explore, udah mending nggak usah sentuh genre ini anjing. Mending ganti judul, ganti marketing aja lah. Marketingnya seolah-olah kayak bikin ini sudah kembali kanibal ini loh, genre ini. Misalnya judulnya diganti jadi Probet, kalian ada di sini. Semua masih ada di sini. Uang ada di sini. Kalau misalnya masih takut sama ini itu sama peraturan, takut filmnya nggak laku, takut segala macam, mending nggak usah bermain-main. Karena menurut gue sia-sia aja, sia-sia banget gitu. Dan terlihat dari pertengahan sampai akhir mereka udah mulai kebingungan sendiri, keteteran, dan akhirnya ditutup dengan seperti itu loh endingnya. Kenapa gue bilang sangat gantung ya? Di awal kita dikasih adegan cewek lehernya dipotong gerak, tiba-tiba lehernya kan muncrat kan, tiba-tiba di sensor dulu di zoom ya, di zoom itu tuh ada lama loh, ada kayak 5-7 detik dia cuma kayak tapi nggak kelihatan darahnya, nggak kelihatan apanya anjing. Cuma close up muka. Iya, cuma kayak ternyata tiba-tiba dia udah dikerumunin dari makan gitu. Iya, dari bawah kan. Jadi maksud gue kayak dari situ aja gue udah kayak ini kayak gore-nya tuh nanggung banget ya anjing. Itu juga menurut gue kesalahan utama film ini adalah mencampurkan unsur supernatural gitu. Iya. Menurut gue nggak usah anjing. Ada supernaturalnya loh. Iya, kalau emang mau buat cult horror ya, kalian aja buat yang jahatnya itu manusia. Ini tuh enggak. Udah setannya yang selesaikan urusannya nih, setannya yang kasih buka rahasianya, setannya yang ngebunuh penjahatnya. Menurut gue kayak unsur supernaturalnya ini membuat film itu menjadi kayak murahan. Nah, itu bahasanya. Unsur supernatural di film itu menjadikan film itu murahan dan males. Kayak misalnya kayak bingung kan gimana caranya dia bisa mengeksplor misterinya. Udah kita buat aja si setannya yang dulu korban sebelumnya, dia yang kasih tahu, dia yang kasih ngarahin ke petunjuk. Menurut gue kayak males banget kayak gitu anjing. Berpikir males itu. Dan yang membuat film ini semakin supernatural, kelompok penjane ini mereka cuma makan daging agar umur panjang, tapi kenapa dikasih ilmu kebal? Mereka pelakunya dipukul, ditusuk, ternyata dia masih baik-baik saja gitu. Iya, itu. Itu loh, supernatural yang unnecessary untuk film kanibal gitu sih. Jadi kayak maksud gue kayak gue sih ketika film ini tayang, gue tuh sangat berekspektasi film itu menjadi film thriller yang ya udah kejar-kejaran kayak korbannya bergantian gitu loh. Atau kayak orang yang tersesat di hutan, ternyata hutan itu dipenuhi kanibal, itu kan
kayak sebenarnya tuh adalah film horor yang dulu tuh udah merajalela, tetapi sekarang tuh udah jarang. Dan kita mungkin merindukan untuk menonton film seperti itu lagi. Tetapi lagi-lagi ya, karena mungkin tuntutan pasar ya di Indonesia, kalau film horor tuh ya harus ada hantunya gitu. Jadi kayak harus ada jump scare ya. iya, jadi membuat film itu menjadi sangat murahan sih menurut gue. Masuk ke sedikit logika film ya. Ini yang pertama kan digambarkan si tokoh Yanti ini adalah anak yang pintar ya. Tapi dari keluarga miskin. Keluarga miskin, tetapi dia anak yang pintar. Yang pertama nih. Ada Ya, orang maksudnya pintar. kayak Masa orang pintar. dia kan mau pindah dari kampung ke Jakarta. Dia nih. packing lah barang-barangnya. Packing. Ada satu barang yang sangat besar dan dia gulung-gulung. Dan kalian tahu itu apa? Itu. Dan itu adalah poster Albert Einstein. Poster Nggak- Albert Einstein. Dia gulung-gulung untuk dibawa ke Jakarta. Buat Nggak, apa? maksudnya dia treat gini, treatmentnya dia kehadap Albert Einstein itu seolah-olah Albert Einstein itu adalah idolanya dia. Idola dia. Tau gak sih kayak poster yang dia pasang di kamarnya dia Besar lagi loh. Iya, maksud gue kayak di antara semua tokoh ada Mingyu, Iya, maksudnya kan ada Zayn Malik ya. orang pintar itu kan nggak selamanya idolanya orang pintar. Bisa aja dia idolain pop tapi tetap pintar. Ada loh kok teman Ya, dia suka Taylor Swift tapi dia pintar gitu Si loh. Sandi aja Sandi? pinter Sandi Cioce pinter idolanya ini Twice idolanya anjir. Twice loh. Iya. Masa idola dia tiba-tiba Albert Einstein tiba-tiba si Sandi gitu. Itu stereotip banget. Stereotip Itu aja sih. stereotip banget sih anjing. Lagian juga tuh rumah lu tuh rumah bukan Ganesha, bukan bimbel anjing. Itu tuh rumah tuh kayak misalnya kalau bimbel ya udahlah ada poster Albert Einstein. Tapi di bimbel pun sebenarnya nggak ada sih anjing. Di bimbel, lu pernah nggak les kumon lu lihat ada orang pintar ada Jerome Pauline di dinding gitu nggak ada loh. Iya anjing, maksudnya kayak di rumah pun ngefans-ngefansnya orang, sekagum-kagumnya orang terhadap tokoh. Gue sih yakin kayak nggak ada yang sampai dia pajang posternya Albert Einstein gitu ya. Maksudnya Albert kayak, Einstein. kecuali misalnya kayak Tesla. pop artis masih kita maklum ya, tapi Iya. Albert Einstein itu tuh sama saja kayak lu itu pajang fotonya Oppenheimer gitu ya. Oppenheimer gitu loh. Gitu ya. Kayak Lagi aja stereotip. sih. Ibaratnya ya udah kayak misalnya kita pelawak, kita pajang fotonya Sule di kamar gitu. Enggak. Enggak sih. Kayak HS Cido dia pajang fotonya Ustadz Felix gitu. Enggak. Chan gitu. Jackie Chan enggak anjir. Kayak gitu. Kalau misalnya di sini kan semua cerita tentang kultus. Itu kultus juga. Menyembah Albert Einstein. Anjing, tapi iya kan menyembah gitu disembayangin. Ininya dia punya mantra A sama dengan C kuadrat, B pangkat 2, H2O, B pangkat 2 minus 2X sama dengan 3, 4, 7, 4 kurang 3 pangkat 2 akar kuadrat aljabar. FPB. Kayak gitu ya, menyembah Albert Einstein. Menyembah Ya. Albert Einstein. Kayak gitu ya anjing. Terus selanjutnya si tokoh Yanti ini digambarkan dia ini pintar sampai dia bisa mendapatkan beasiswa di Yayasan Payung Emas. Sampai ke Jakarta. Nggak sembarang orang loh. Dia dijemput langsung sama si kepala sekolahnya. Iya, kepala sekolahnya. Ya kan? Bukan cuma dijemput doang, dikasih rumah, dikasih tempat tinggal sama bahkan kepala sekolahnya bilang kayak nggak semua orang loh bisa diajak ke Jakarta Bisa di ke sekolah Jakarta. kita ini. Kalau kita ini terbaik loh gitu. terbaik, Kayak kita bro. cuma memilih orang-orang terbaik. Sekolah elit. Gue sih berekspektasinya dia pintar banget loh. Ternyata nggak sepintar itu ya, lupa. Tetapi lupa kalau ternyata Lupa kalau dia pintar. penulisnya lupa kalau dia tuh menulis si anak ini sangat jenius gitu. Iya. Karena apa? Karena di akhir-akhir film ketika misalnya kayak mamanya ditumbalin. iya mamanya udah mau ditumbalin, dia kan dipisahin tuh, dia kan diajak ke rumahnya si Villa Bogor kan, di Villa. keluarganya yang mau numbalin dia kan gitu, diajaklah ke sana. Tetapi dia sama sekali nggak ada curiga-curiganya tuh. Nggak ada tuh. Kayak Nggak ada maksudnya kayak- sensor pinternya. Iya, kayak nggak ada survival instingnya gitu. Ada keluarga nih, keluarga itu ngomongnya kayak gini, Yanti, kamu mau tinggal sama Om? Masa gitu? Ngomong itu kayak seseram itu, Cok. Kayak, Yanti, kamu mau tinggal sama Om? Kalau gue sih gue takut sih anjing. Sepintar-pintarnya lu pasti curiga dong. Kok aku dapat rumah, dapat catering gratis, Iya, anjing. dapat sekolah yang sangat mewah. Masa lu harus curigain banget dong Iya, kalau Cok. kayak gitu. Udah gitu makan siangnya tuh nggak bikin keracunan. Nggak bikin keracunan dan setiap hari beda topping loh. Iya. Beda-beda catering Iya. loh, dianterin. Terus juga kayak lauknya lengkap, nggak yang semangkanya cuma setipis kertas. Bukan yang kentang kurus gitu. Iya, pokoknya enak di situ. Enak. Makan siang gratis di situ enak. Bukan makan siang gratis harga 5.000, enggak, kok 5.000 sih anjing? Nggak mungkin 5.000 dong makan siang 5.000, gratis, iya. 15.000. Nggak mungkin lah, masa ada makan siang, makan apa 5.000? Makan 5.000 mah dapat apa sekarang? nasi kucing. Dapat ayam tiren yang, ayam tiren kan kalau dimakan ya bikin keracunan. Masa sih ada orang tega ngeracunin anak-anak SD sih 5.000 mah anjir? dapat kuku tukangnya itu.
Kenapa kukutukan nih? Gak mungkin lah. Lalu juga ada satu adegan ya, ini mamanya udah nelfon dia ya. Iya. Terus tiba-tiba si Yanti lagi ada di bathtub sambil pakai headphone. Sambil ada headphone, tapi di situasi di ruangan itu ada speaker yang lagi nyala juga. Jadi mungkin pemilik rumahnya sama dia tuh beda selera musik. Makanya dia pakai headset, beda selera musik. Iya bener. Ada masa ada orang beta pakai headset, lu nggak khawatir kesentuh gitu atau baterainya meledak gitu loh? Iya benar, itu bisa jadi, itu bisa jadi. Orang pintar aneh. Itu lagu yang lagi didengar si Yanti tuh ini. Kiki. Aku bukan bonekamu itu. Jadi kayak si Yantinya pengen denger KKI, si temennya itu pengen dengan Travis Scott. Iya. Tetapi yang paling goblok adalah si Yanti ini, HP-nya masa sih dia tuh nggak kepikiran HP-nya di lock gitu. Di lock screen atau apa di gitu. Lock screen. Akhirnya apa? Akhirnya si temen ini dia buka HP-nya, ceret. Dapat ini voicemail. Dapat voicemail mamanya, dia dengerin kayak akhirnya dia kasih dengar sama papanya. Akhirnya apa? Akhirnya mamanya ditangkap. Bodoh si Yanti ini domo anjing. Terus yang kedua adalah ada juga yang gue ngakak adalah si mamanya ini. Mamanya ini kan guru fisika kan. Terus kayak dia pakai dia menunjukkan demonstrasi lah, dia bikin api tanpa korek. Bikin api, pokoknya pakai sabun dibakar sama dia, wush, sama dia gini. Terus dia nanya sama anak-anaknya, anak-anak kalian tahu kenapa tangan ibu tidak sakit ketika terbakar? Anaknya bilang, nggak tahu bu, kenapa emangnya gitu. Terus kata ibunya kayak, karena apinya tidak menyentuh kulit ibu. Wih, anjir. Sebuah penjelasan yang kayak sebuah ilmu orang, sebuah ilmu guru terpintar yang harus ditarik ke Jakarta. Anjing kan. Sebuah ilmu yang Jakarta butuhkan guru seperti kamu gitu. Kayak tebak-tebakan gini. Buah apa yang merah? Buah apel. Ya, betul. Anjing, maksudnya kayak penjelasan apa itu? Kalian tahu kenapa tangan ibu tidak terbakar? Karena apinya tidak menyentuh tangan ibu. Wow, masa sih? Itu sama kayak kenapa motornya tidak bisa bergerak? Karena mesinnya mati. Wow, masa sih? Itu Jakarta butuh kamu, guru seperti kamu. Kalau di film di film barat itu ya, itu tuh mereka tuh jelasin anjing. Kayak misalnya ada guru sejarah, dia tuh menjelaskan sejarah gitu. Ada elemen ini. Iya, ada guru elemen apa? Kimia ini. Menjelaskan. Kalau ini mah enggak anjing, itu cuma buat formalitas. Kalau ya udah dia guru. Dia guru fisika. Guru fisika. Iya, gitu doang. Lagian juga mana ada guru ngasih PR anak-anak, PR-nya tuh PR praktek. Coba kalian bikin di rumah, bikin api tanpa korek. itu tugasnya anjing. Tugasnya bikin api tanpa korek di rumah. Nggak, maksud gue kayak lu nggak takut tuh anak-anak nanti kebakaran rumahnya atau apa? Iya, bego karena banget ya. PR lu. Nggak tahu sih. Gue nggak tahu kurikulum zaman sekarang. Tetapi kurikulum gue praktek itu di sekolah. Iya benar. Kurikulum gue zaman dulu nggak ada praktek di rumah. Kalaupun ada di rumah, praktek prakarya paling aja. Prakarya terus foto laporan ke grup gitu. Kalau nggak kayak praktek yang kayak masak gitu kan, entrepreneur segala macam. Nggak ada tuh praktek fisika gitu di rumah. Praktek bikin api tapi tanpa korek. Itu PR kalian gitu loh. Nggak bisa. Kalau bikin api tiba-tiba di fasilitas umum, mungkin itu bisa gitu. Bukan pendemo. Mungkin ada yang bisa gitu. Masa tiba-tiba api membakar fasilitas umum, nggak ada apa-apa. Mahasiswa sama pendemo sudah mundur kok tiba-tiba ada yang terbakar. Lagi nggak ada yang demo, gedung Gegana terbakar. Masa yang tukang bakar pakai Nike mahal gitu? Iya, masa kayak gitu? Nggak mungkin. Masa tiba-tiba tukang bakarnya nyasar ke gedung-gedung yang tidak ada hubungan dengan pemerintah? Nggak mungkin. Masa halte dibakar? Nggak mungkin ya. Kayak gitu. Baru tapi film ini bikin lu trauma nggak sih? Kan tadi tuh ada adegan yang misalnya kayak pas si ibu gurunya duduk kan, terus datanglah si Pak Jodus. Pak Jodu datang kan kayak, Bu, Pak Jodis. Ini HP. Jadi gurunya ini ada Mac. Gurunya ini dapat fasilitas selain rumah. Dia dikasih Mac gratis, dikasih iPhone gratis. Lu ini nggak sih? Lu trauma nggak sih sebenarnya kayak ngeliat orang dikasih produk Apple itu? Pengen ku kasih saran ke masnya itu, Mas jangan kasih kebanyakan nanti diselingkuhin. Nanti diselingkuhin sama kakak kelas ya. Nanti diselingkuhin sama kakak kelas, tapi abis itu putus lagi. Entar kalau kasihnya kebanyakan ke wihara bareng, tapi nggak dibilang-bilang Mas sama kakak kelas. Nanti abis itu ya putus lagi setelah 7 bulan. Abis itu dia nge-stop story mulu, malah kangen yang lama. Iya, seenak zamanku toh. Pas kan yang lama, aku yang udah ada yang baru. Iya, lebih tobrut ya. Tobrut bro. Bohong. Gue nggak ngerti ya sebego apa si ibu dan anak ini, si Najwa sama si Toko Yanti ini. Maksud gue kayak lagi-lagi gue bilang semua orang di film ini terlihat sangat aneh ya tingkah lakunya. Tetapi mereka tuh somehow nggak ada yang menaruh rasa curiga anjing.
Atau mungkin memang orang kampung kali ya ke Jakarta mungkin merasa memang orang semua Jakarta kayak kayak ini gitu kali ya. ya orang Jakarta. Oke. Tapi maksud gue kayak ya itu nggak ada yang curiga sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kayak, nah ini juga gue tuh kayak nggak sukanya film ini apa? Film ini tuh terlalu maksain untuk unsur kanibalisme, tetapi kayak Diadegan ya yang tidak relevan. relevan aja. Bener, kayak misalnya kayak si Yanti tiba-tiba mimpi kalau mamanya kasih dia mau makan jantung, tetapi cuma disodorin doang. Ini unsur dagingnya ya, gitu terus si Yanti halusinasi buka lemari ada usus-usus gitu. Ada usus-usus. Tetapi lagi-lagi di unsur kanibalisme yang ditaruh sembarangan, padahal tuh cuman kayak dia tuh cuma mau nunjukin kayak ini masih film kanibal loh guys. Daging-daging loh. Ini masih film jero-jeroan manusia loh guys gitu. Tetapi maksud gue kayak ditaruhnya tuh sembarangan dan gak relevan sama adegannya. Yang membuat film ini lagi-lagi ya film murahan. Kenapa? Karena terasa banget mereka tuh takut, masih kayak takut kayak bikin orang tuh makan kayak diliatin kayak itu masih takut aja. Makanya harusnya lebih banyak bermain di dialog, di beberapa properti kecil aja yang sebenarnya biar penontonnya jadi nilai sendiri seperti dialog si kepala sekolah bilang pas ada beling kaca pecah, emaknya ditahan, jangan nanti kulit kamu rusak. Nah, itu kan kulit kamu jangan sampai rusak. Kulit kamu sambil dielus-elus kayak gini. Itu serem anjir. Terus kayak berkali-kali mereka sodorin catering, harus makan catering mereka. Kenapa harus catering mereka gitu? Lewat adegan-adegan itu aja gitu loh. Bukannya kayak masa ada hantu gini, ho kasih jantung. Itu menurut gue sudah kehabisan akal aja gimana cara memasukkan unsur kanibal. Ya itu lagi-lagi karena belum berani gitu. Itu sih. Dia tuh tiba-tiba ya menurut gue adalah gue nggak suka banget cara dia menyelesaikan konfliknya di mana setannya yang kasih tahu dia petunjuknya segala macam. Menurut gue tuh udah males banget. Itu adalah udah penulisan yang males ya. Kalau misalnya setan yang kasih tahu tuh udah kayak shortcut aja. Ini tahun ke-50 kita tumbalin gitu loh. Iya, terus juga kayak ngomongin soal ritual, gue juga bingung ritualnya tuh aturannya kayak gimana gitu ya kan, gak jelas peraturannya. Aturan ritualnya apa yang membuat kita semakin yakin ini kult beneran ada gitu loh. Iya, dan juga kayak misalnya nih ada tuh anggota ritualnya itu kan si kelompoknya itu terasa banget juga dia tuh anak-anak dance ya, anak-anak dance cover anjing dance kayak cover yang dipaksa ya udah telanjang dada aja. Iya kayak gitu. Gerakannya tuh nggak mencerminkan gerakan kultus gitu sih, kurang serem gitu gerakannya. Padahal kalau kalian nonton Incantation itu tuh dari film kultus ya, nggak perlu gini-begini ya. Incantation tuh cuma begini loh dia, cuma kayak gitu. Cuma begini dong. Serem anjing kayak maksud gue kayak ini malah ada muter, ada shuffle dance, ada joget gitu loh. Iya, Cok. Untuk gue orang yang sering melihat theatrical performance kayak misalnya sering melihat musikal, udahnya make up-nya itu sangat jelek. Make up-nya tuh kayak make up orang mau musikal aja gitu. Gerakannya gerakan musikal. Jadi gue melihat itu performance itu bukan kayak kultus yang menyeramkan, tetapi melainkan kayak performatif aja gitu. Selanjutnya juga kayak ya itu yang gue bingungkan adalah apa yang membedakan ritual yang ini sama ritual yang sebelumnya. Kenapa ritual yang ini kepalanya dia diukir dulu pakai pisau. Yang ritual sebelumnya cuma langsung dipotong, langsung dimakan. Kenapa tumbal sebelumnya harus dipakai topeng, harus diikat ke tiang gitu? Iya, beda-beda gitu. loh. Beda-beda ritualnya. Udah ritual yang berbeda-beda. Arifin putranya si yang ketua ritualnya masih bertanya-tanya, kenapa ritual kita gagal udah 10 kali? Kalau ritual yang kali ini gagal, ya karena lu nggak berarti lu nggak ngikutin ritualnya dengan baik, anjing lu salah. Berarti lu nggak pelajarin nih. Iya, lu yang salah goblok anjing. Ritual yang pertama dan ritual yang kedua tidak nyambung, jadi itu membuat kita bertanya-tanya. Ya udah film ini tuh mereka punya premis yang kuat tapi tidak dibarengin dengan aturan yang jelas, dengan referensi yang jelas. Jadinya film ini penuh dengan stereotip aja gitu loh. Benar. Dan juga gue misalnya overall film itu adalah sebuah film yang sebenarnya bisa sangat menjanjikan ya di tengah-tengah film yang lagi rame saat ini. Kita kedatangan filmnya dengan premis yang menyegarkan seperti ini. Tetapi sayang sekali ya dipaksakan. Menurut gue banyak hal yang dipaksakan, mulai dari ceritanya dipaksakan untuk menjadi kanibal. Padahal sebenarnya mereka tuh simple aja bikin film orang dikejar-kejar kanibal udah seru kok anjir. Kalau nggak bikin aja sekolah ini penuh dengan kanibal gitu loh. Iya, kalau nggak gurunya sering diganti gitu. Iya, kayak minimal kalau mau buat kayak gini, minimal kita dikasih adegan yang bener-bener kayak kanibal. The only cannibal things adalah dia menampilkan Sumanto di akhir filmnya, juga Sumanto tuh nggak jelas. Cuma senyum. Ngapain dia di situ anjing? Kenapa jadinya dia diundang? Kan biasanya kult itu udah ada anggota tetap. Kenapa ada konsepnya diundang gitu Sumantonya? Biar apa? Biar relevan aja. Biar
relevan Sumanto. aja. Oh, kita bikin film kanibal, kita panggil Sumanto gitu. Enggak Itu aja enggak sih. seperti itu, enggak semerta-merta kayak gitu sih. Kalau anjing. mau undang Sumanto bikin aja dia jadi karakter baru yang mungkin ceritanya sangat bertolak belakang dengan dia. Mungkin dia jadi tukang antar cateringnya, dia tukang antar Iya. gitu loh. Bisa Iya. loh. Dia jadi Iya. tukang antarnya aja. Kenapa harus di ending cuma Iya, tersenyum bener. gitu loh? Bener anjir. Bikin jadi ini aja, jadi cameo aja. Iya. tukang Orang kan antar. Sumanto itu udah icon banget. Iya, Siapapun icon. yang lihat dia udah tahu dia Sumanto anjir. Sumanto gitu. Iya, itu gue setuju sih sama Es. Kalau lu sadar ya, adegan tuh ada yang diganti loh. Jadi adegan yang di trailer, kan ada tuh adegan makan yang ada gambar Iya, ada sup, ada ada hidung. sup, ada hidung, ada Ada mulut. hidungnya. Di film tadi nggak ada Di film itu. nggak ada hidung loh. Aku tungguin hidungnya mana gitu. Itu loh. apakah termasuk clickbait? Apakah termasuk scam ya? Sebenarnya itu scam sih, nggak boleh. Iya, scam sih, Lu harus anjir. minimal Munculin, Cok. Tapi katanya sih, tapi kalau di luar sih sering gitu. Yang di trailer nggak masukin ke film. Kayak Marvel kan katanya sering di trailer tapi beda sama di Tapi filmnya. bedanya adalah yang di Marvel tuh trailernya tuh dijelekin kayak Oh, dijelekin. filmnya tuh Biar lebih bagus dibagusin. ya. Kalau Ini ini kan trailernya bagus. bagus, malah ketika di filmnya film jelek. tuh jelek. Jadi Malah kayak jelek. nipu. Itu memang enak aja nggak ada hidungnya. Iya, misalnya nih di film kalau di Marvel ada Avengers, Iron Man-nya dihilangin. Nah. Biar nanti ketika Iron Man-nya Plot muncul, twist, orang bagus. kaget, gitu gitu kan. ya. Kalau di ini enggak, ya di trailer dibagusin, ada di supnya ada hidungnya, di filmnya nggak dimunculin anjing itunya. Clickbait dia. Itu Clickbait. penipuan sih, itu Scam udah bukan sih, clickbait udah tuh. scam. Udah scam anjir. Scam, lu Scam. tuntut kita tuntut. Kita jarah. Kita jarah studio lo. kita buang flash disk dulu. kita cari laptopnya penulis nih ya, kalau mau ngejar rumahnya penulis kita ambil flash disknya aja guys anjing. Ada folder upcoming movie kita buang. Kita delete Kita delete ya. Ada film Labinak 2 One for All. Kita buang. Sekarang kita masuk ke rating Labinak. Rating Labinak 1 sampai 10 gue. Sebenarnya 4 gue. Aku 5 sih. Aku masih bisa ketolong dengan acting sama visualnya sama setnya dan mereka berusaha kok. Terlihat ada budgetnya itulah. Ya, kalau gue sih 4 dan karena menurut gue adalah ini sebuah film yang menyinyakan premis ya, kayak apa ya, kayak maksud gue kayak sayang banget premisnya itu harta karun banget anjir. Belum nggak pernah loh ada instan perfilman yang kepikiran Indonesia ya, yang kepikiran kayak kita buat film kanibal yuk. Nah, ini pas ada sekalinya ada kayak begini eksekusinya. Makanya gue Jadi kayak sangat menyayangkan banget sih. Sebuah ide brilian yang disia-siakan sih. Udah studio ini kalau mau ambil premisnya ambil tapi kalian pelintir lagi. Pelintir. Pertengahan ke akhirnya gitu. Iya, lu bikin Ambil kayak aja. apa kayak labini, lubinak, bulinik, Labukbang. labubu. Labukbang. Kalau ini labinak kita jadi labingung anjing. Labingung kita. Labengong anjing. Lah di mana? Labi di mana? Lagian juga nama labina kayak apa ya, kata Hayes kayak makan-makan di Italia. Iya, kayak makanan dessert di western food. Iya, Jadi kayak lasagna. Mbak, saya pesan lasagna sama labina ya. Kayak makanan daerah Nama atau daerah gitu loh. makanan apa internasional gitu ya. internasional Iya, kayak gitu labinak. Labinak. Terima kasih semua sudah menonton. By the way, mungkin gue izin dulu Liburan. untuk minggu ini sampai minggu depan. AIDC cuma tayang Labinak dan juga nanti di minggu ini ada podcast Sandiwara Merah Putih One for All Ting. Nah, buat kalian yang ingin menonton podcast Sandiwara boleh ikutan subscribe ke membership Pasien Rawat Jalan ya kan. Kita mungkin ketemu di film minggu depan, ada film ini. Bukan minggu depan sih, lusa ini. Semoga masih ada ya. Semoga masih Ada kayak- menjelang maghrib 2. Tapi semoga masih ada sampai minggu depan guys. Iya anjing, ada menjelang maghrib 2 cok. Jangan lupa juga kalian like, comment, dan subscribe. Ya subscribe paling penting sih anjing, kayak bangsat semuanya, lu pada kayak anjing semua ya. Nyangkut nonton doang. Udah 2 tahun, 3 tahun gue bikin ADC segini-gini aja subscriber gue, setan. Gue ini YouTuber underrated anjing, lu subscribe lah setan, lu suruh teman-teman lu subscribe babi. Kalau nggak jangan lupa kalian swipe, geser kolom komentar, kalian pencet hype video ini, hype. Ya, by the way juga jangan lupa cek di channel Hayes karena ada kontennya yang berjudul Poci, podcast Cipuci, 60 pulau jauh terbaik gitu. gitu. Jangan lupa juga podcast Poci di hype. Hype semua di Hype. Terima kasih semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.